Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang teks persuasi kelas 8. Pernahkah kamu terbujuk atau membujuk orang untuk berbuat sesuatu? Nah, itu artinya kamu sudah cukup akrab dengan hal-hal yang persuasif. Itu berarti pula teks persuasi bukan lagi hal yang asing bagi kehidupan kalian. Bahkan, kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang sangat penting kamu kuasai, misalnya dalam kegiatan berbicara di depan umum. Sebelum memulai pelajaran, kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita bahas. Kompetensi dasar 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Indikator yang akan kita bahas tentang pengertian, ciri-ciri teks, menelaah struktur, dan kaidah kebahasaannya. Kemudian kompetensi dasar 4.4 tentang keterampilan menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan dan aspek lain. Indikator yang akan kita bahas tentang langkah-langkah menulis teks dan contoh teks persuasi. Sekarang kita lihat pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisi sebuah himbauan, ajakan, atau saran agar orang lain mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Teks ini bertujuan merayu, membujuk, dan mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis sesuai dengan pengertiannya. Baiklah anak-anak, kita lihat ciri teks persuasi. Dalam teks persuasi ini terdapat beberapa ciri-ciri yang menandai teks ini. Di dalamnya terdapat pendapat atau argumen yang kuat dilengkapi dengan fakta dan data. Kemudian yang kedua, berusaha meyakinkan pembaca sehingga pembaca melakukan apa yang diinginkan penulis. Berisi bujukan dan ajakan, himbauan, cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan oleh pembaca. Kemudian seterusnya menggunakan kata ajakan ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Sekarang kita lihat contoh teks persuasi yang di dalamnya terdapat ciri-ciri yang sudah kita bahas tadi. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan yang tidak teratur, misalnya, dan seterusnya. Silakan anak-anak perhatikan teks ini. Di dalam teks ini terkandung bujukan. Hal itu tampak pada bagian akhir, yakni makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Namun sebelum menyampaikan bujukan itu, penulis mengemukakan pendapat yang bisa mengantarkan pembaca untuk mau mengikuti bujukannya. Ya, baiklah anak-anak, kita lanjut dengan struktur teks persuasi. Teks persuasi ini seperti sama dengan teks-teks lain. Kalau ingin menulis teks persuasi, kita juga ada struktur yang akan kita ikuti. Pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu ini sama dengan menentukan tema atau masalah apa yang akan kita bahas. Contoh, sampah berupa isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Ini adalah isu yang akan kita bahas, yaitu tentang sampah yang meresahkan. Diikuti dengan keterangan-keterangan lainnya yang menyatakan sampah itu meresahkan. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen. Dalam bagian ini terdapat pendapat yang berkaitan dengan isu tersebut, dikemukakan dengan fakta yang memperkuat argumen-argumennya. Contoh yang mana terdapat beberapa fakta dan argumen yang memperkuat tentang sampah yang merupakan isu yang cukup meresahkan tadi. Kita lihat, sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Ini merupakan fakta. Kemudian paragraf kedua, silakan anak-anak dibaca. Ini adalah merupakan pendapat atau argumen-argumen yang mendukung fakta tadi. Dan paragraf ketiga juga merupakan pendapat atau argumen dari penulis. Kemudian lanjut yang ketiga, di dalam teks ini strukturnya ketiga pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya menyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu.
Jadi apa yang ingin dilakukan oleh pembaca berupa ajakan apa. Kita lihat contohnya. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Nah, di sini kita lihat anak-anak, ajakannya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Dan ajakan yang kedua, himbauan berupa himbauan, hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Ya, lanjut anak-anak, kita lihat penegasan kembali yang biasanya ditandai dengan ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah, dan lain-lain. Nah, kita lihat dalam penegasan kembali ini menyatakan kembali permasalahan utama yang sudah dibahas dari penjelasan sebelumnya. Contoh, menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Karena itulah, saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Jadi ditegaskan kembali di sini ajakannya adalah supaya pembaca mau membuang sampah pada tempatnya demi menjaga kebersihan. Sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks persuasi. Ini sama seperti teks eksposisi, kaidah kebahasaannya hampir sama, tapi di sini lebih menekankan kepada ajakan. Yang pertama kita lihat di sini ada mengandung ajakan, dorongan, saran, bujukan dan sejenisnya. Contoh, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Kemudian yang berikutnya menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas berkaitan dengan permasalahan remaja. Digunakan kata-kata yang relevan dengan masalah itu seperti teknologi, internet, reproduksi dan lain-lain. Seterusnya, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, oleh karena itu. Kemudian, menggunakan kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, dan seterusnya. Sekarang, kaidah kebahasaannya yang terakhir menggunakan kata-kata rujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat titik-titik, pernyataan-pernyataan seperti itu digunakan untuk meyakinkan pembaca. Demikianlah anak-anak kaidah kebahasaan teks persuasif. Sekarang kita lihat KD yang berikutnya 4.4 menyajikan teks persuasi. Dalam menyajikan teks persuasi ini, langkah-langkah yang akan kita tempuh. Pertama, menentukan tema atau topik karangan sesuai dengan karakteristik teks persuasif, yaitu sebagai teks yang berisi bujukan atau ajakan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan bujukan sebagai tema atau topik utama. Contoh, mari belajar dengan baik. Ayo kita pergi berwisata. Ini yang bisa kita angkat menjadi tema atau topik karangan. Kemudian kita menentukan tujuan yang mendasari dari masalah yang diceritakan. Jadi kita tentukan tujuannya kenapa kita mengangkat tema tersebut. Kemudian yang ketiga, seterusnya mengumpulkan data, fakta dan pendapat yang mendukung keseluruhan cerita. Hal ini dapat diperoleh dari pengalaman atau pengamatan di sekitar kita. Ya, sebagai contoh kita perhatikan anak-anak, ini contoh paragraf yang persuasif. Belajarlah dengan tata cara yang baik, yaitu berdoalah sebelum belajar dengan niat tulus akan belajar sungguh-sungguh. Pusatkan pikiran ketika belajar. Ketika kamu mulai merasa jenuh, berhentilah sejenak untuk menenangkan otak. Bisa dengan menonton televisi minimal 10 menit, berdiri, duduk rileks, berjalan mengelilingi ruangan, atau juga menggerak-gerakkan badan. Setelah itu, belajarlah kembali dengan tenang. Dari contoh ini kita lihat isi teks di atas menyampaikan bujukan-bujukan. Hal itu tampak pada kata-kata berikut. Belajarlah, pusatkan perhatian, berhentilah sejenak, dan seterusnya. Dengan karakternya seperti demikian, teks tersebut tergolong ke dalam bentuk persuasi. Demikianlah pembahasan kita tentang teks persuasi. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.